Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nabila Khairunisa Taqiyah dari SMP 2 Kudus kelas 8F absen 21. Di sini saya akan bergantian menjelaskan poin B tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yuk kita pelajari. Dalam poin B ini terdapat 5 subbab, yaitu 1. Pengaruh monopoli perdagangan, 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa, 3. Pengaruh sistem sewa tanah, 4. Pengaruh sistem tanam paksa, dan 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. 1. Pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Mereka itulah yang memonopoli perdagangan Indonesia. Tujuan didirikannya VOC adalah 1. Menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda. 2. Memperkuat persatuan menghadapi bangsa Portugis dan bangsa lain yang ada di Nusantara. 3. Mencari laba yang sebesar-besarnya untuk membantu pemerintah dalam menghadapi perang melawan Spanyol. Hak oktroy atau istimewa VOC di Indonesia. 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian perdagangan dengan raja-raja. 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan sebutan divide et impera. Adu domba yang dilakukan VOC ini dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat Indonesia menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaannya, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal seperti tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. Antonio van Diemen 1635 sampai 1645, Johann Matsuyeker 1653 sampai 1678, Dietlof van Gons 1678 sampai 1681, Cornelis Janson Spelman 1681 sampai 1684. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Penyebab kemunduran VOC yang menyebabkan pembubaran. 1. Banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi. 2. Banyak pengeluaran untuk biaya perang. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham
turut memberatkan setelah VOC mengalami kekurangan pemasukan. 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. 6. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav tahun 1795 yang demokratis dan liberal, menganjurkan perdagangan bebas. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pada tahun 1800, Louis Napoleon sebagai pemegang kekuasaan penuh mengangkat Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di wilayah Hindia Belanda. Louis Napoleon memberi tugas khusus kepada Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Hal ini disebabkan wilayah pantai barat Sumatera, Ambon, dan Banda yang dulunya diduduki Belanda kini telah berpindah tangan. Inggris sudah menguasainya. Daendels berkuasa sejak tahun 1808 sampai 1811. Namun, dalam kurun waktu 3 tahun itu, penduduk di wilayah Nusantara merasakan derita yang luar biasa. Daendels terkenal keras dan kejam. Akibat tindakan yang keras dan kejam itulah Daendels dijuluki sebagai Tuan Besar Guntur, dan sebagian lagi menamainya sebagai Jenderal Mas Galak. Di masa kepemimpinannya, hampir tidak ada pihak yang menyukai Daendels. Kebijakan-kebijakan pada masa Daendels. A. Membangun ruas jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, Jalan Raya Pos atau Groot Postweg. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Republik Batav di bawah pimpinan Daendels. Panjang jalur Anyer sampai Panarukan memanjang lebih dari 1000 km. Dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Pada tiap-tiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan dari pembangunan jalan ini adalah untuk memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan pertahanan dan militer, dan agar proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. B. Membangun armada militer yang kuat. Daendels membutuhkan armada militer yang kuat, tangguh, dan banyak. Oleh karena itu, Daendels membentuk pasukan yang berasal dari pribumi. Kemudian, Daendels mendirikan sekolah militer di Batavia, tempat pembuatan senjata di Semarang,
dan pembangunan benteng serta pabrik senjata di Surabaya. Selain persenjataan darat, Daendels mengadakan dan memperbaiki sarana-sarana pertahanan laut. C. Memperbaiki struktur pemerintahan. Pegawai-pegawai terlalu luas kewenangan kerjanya. Daendels lantas membatasinya dengan maksud mereka tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan korupsi. Daendels berusaha memberi gaji yang cukup bagi pegawainya, tetapi mereka dilarang berdagang, menerima hadiah atau pemberian yang tidak sah. Selanjutnya, Pulau Jawa dibagi ke dalam 9 karesidenan yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat di Batavia. D. Menggalakkan penyerahan hasil bumi, Verplicht leverantis. Semasa VOC berkuasa, rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada penguasa. Aturan semacam itu tetap diberlakukan karena Daendels membutuhkan biaya yang besar untuk menjalankan semua kebijakannya di Hindia Belanda. Hasil bumi yang amat diperhatikan ialah kopi yang harganya mahal di pasar Eropa. Beberapa masa pemerintahan di Indonesia. VOC tahun 1602 sampai 1799. Masa Hindia Belanda tahun 1800 sampai 1808. Republik Batav tahun 1808 sampai 1811. Pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816. Pemerintahan Hindia Belanda 1816 sampai 1942. 3. Pengaruh kebijakan sistem sewa tanah. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Perancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksud agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Perancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda sejak 17 September 1811. Selama berkuasa, Raffles menerapkan kebijakan politik ekonomi yang disebut sistem pajak tanah atau Landrent System. Sistem pajak atau sewa tanah dibuat dengan tujuan menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan. Sistem pajak atau sewa tanah ini hanya diberlakukan di Pulau Jawa. Raffles menerapkan sistem pajak tanah dengan mencontoh kebijakan yang dijalankan oleh Lord Minto di India. Alasannya latar belakang sosial ekonomi masyarakat Hindia Belanda hampir sama dengan di India. Ia mencontoh corak kehidupan masyarakat yang agraris. Raffles menduga masyarakat akan mudah menjalankan politik yang dicanangkannya. Pokok-pokok kebijakan sistem pajak tanah. 1. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat diberi kebebasan menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah.
3. Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah. Setiap petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah dan diwajibkan membayar pajak sebagai uang sewa. Ketentuan sewa tanah. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. 2. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena kekuasaan para raja telah berpindah ke tangan pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri. Kondisi tersebut sungguh akan menguntungkan pemerintah Inggris karena uang sewa tanah terus mengalir ke kasnya, sedangkan rakyat Indonesia selalu ditarii pajak oleh pemerintah Raffles atas tanah yang digunakannya itu. Sebab-sebab timbulnya kegagalan sistem pajak tanah adalah 1. Tidak adanya dukungan dari para bupati yang telah dihapuskan hak-haknya sebagai pemungut pajak. 2. Sebagian besar masyarakat pedesaan belum mengenal sistem ekonomi uang. 3. Adanya kesulitan dalam menentukan luas kepemilikan tanah dan besarnya pajak bagi setiap penyewa tanah. 4. Keterbatasan jumlah pegawai. Kegagalan tersebut menyebabkan Raffles berupaya mengevaluasi kebijakannya. Namun, pada saat ia berusaha memperbaikinya, di Eropa telah terjadi perubahan geopolitik yang membuatnya terpaksa meninggalkan wilayah Hindia Belanda. Sebenarnya, Raffles amat tidak setuju dengan kebijakan pemerintahannya mengenai penyerahan kembali tanah jajahan di Hindia Belanda. Buktinya, ia meletakkan jabatan sebelum kekuasaannya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Penyerahan tanah jajahan kepada Belanda dilakukan oleh penggantinya, yaitu John Vandal. Penjajahan Inggris di bawah Raffles memang begitu singkat, tetapi ia meninggalkan karya yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, di antaranya yaitu buku History of Java, perintis pembuatan kebun raya Bogor, dan penemuan bunga Raffles Arnoldi. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah aturan yang mengharuskan atau memaksa penduduk Hindia Belanda membayar pajak kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam bentuk barang berupa hasil-hasil tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Tanam paksa ini sering disebut pula Corto-Stelsel. Tanaman tersebut antara lain kopi, tebu, nila atau indigo, tembakau, kina, kayu manis, dan kapas. Awal munculnya kebijakan sistem tanam paksa berkaitan dengan persoalan keuangan yang melilit Belanda. Kesulitan keuangan itu disebabkan oleh banyaknya biaya pengeluaran dalam menghadapi Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia tahun 1830 sampai 1831.
Untuk mengatasi hal itu, Johannes van den Bos mencetuskan gagasan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Dalam menjalankan sistem tanam paksa, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan aturan-aturan yang dimuat dalam Lembaran Negara atau Stadblad nomor 22 tahun 1834. Aturan-aturan yang berlaku itu berbunyi sebagai berikut. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin oleh penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Pada pelaksanaannya, terjadi banyak penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Banyak penduduk yang harus menanami tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa melebihi 1/5 bagian tanah miliknya. Bahkan, tidak jarang pada suatu desa, tanahnya digunakan untuk sistem tanam paksa. Kegagalan panen nyatanya juga tidak ditanggung pemerintah Belanda. Demikian pula, banyak tenaga kerja yang semestinya dibayar ternyata tidak dibayar. Penyimpangan juga terjadi karena para bupati mengejar kulturprosenten. Kulturprosenten adalah hadiah atau persentase tertentu yang diberikan kepada setiap petugas apabila mereka berhasil menyerahkan hasil tanaman melebihi target yang ditentukan. Selain itu, para bupati dan kepala desa membebani rakyat dengan pekerjaan yang lebih lama daripada waktu yang telah ditentukan. Rakyat yang dianggap tidak mematuhi kehendak para petugas dijatuhi hukuman. Andai kata tidak dihukum, mereka diancam akan dilaporkan kepada pemerintah Belanda sebagai pembangkang atau pemberontak. Dampak sistem tanam paksa bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kebanyakan rakyat. Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, 1. Pemerintah memperoleh surplus keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan penjajahan di Hindia Belanda dan membangun negeri Belanda. 2. Badan Usaha Dagang Belanda atau Nederlands Handels Maatschappij memperoleh pengangkutan hasil tanam paksa. Bagi kebanyakan rakyat, 1. Banyak rakyat yang meninggal kelaparan dan sakit, terutama di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan. 2. Penduduk mulai mengenal berbagai jenis tanaman yang bernilai ekspor, seperti kopi, teh, kina, tembakau, dan nila. Penderitaan rakyat Indonesia pada tahun 1848 sampai 1850 karena paceklik, 9 dari 10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang yang bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam sistem tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia saja, tetapi orang-orang Belanda juga mengecam sistem tersebut.
Mereka menuntun agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Houvel, E.V. de Dekker atau Multatuli, L. Vitalis, dan juga Mr. van Deventer. Tokoh Belanda yang amat terkenal mengecam pelaksanaan sistem tanam paksa adalah de Dekker. De Dekker membuat karya yang berjudul Max Havelaar dengan nama samarannya Multatuli. Karya itu berisi kecamannya terhadap sistem tanam paksa dan berisi penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penindasan petugas tanam paksa. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun, dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sejak keluarnya Undang-Undang Agraria 1870, para penguasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan Denmark berlomba-lomba berinvestasi di Hindia Belanda. Beberapa perkebunan yang didirikan di Hindia Belanda seperti perkebunan tembakau dan karet di Sumatera Timur, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta perkebunan teh dan kina di Jawa Barat. Para pengusaha swasta juga membuka usaha pertambangan dan perindustrian seperti pertambangan batu di Ombilin, pertambangan timah di Bangka, Belitung, dan Singkep, serta pabrik gula, teh, dan coklat. Selain itu, diusahakan pula pemasangan jalan kereta api oleh Netherlands Indisch Stoomtram Maatschappij atau NISM, pelayaran Hindia Belanda ke Eropa oleh Netherlands Liot dan Rotterdam Liot, dan juga pelayaran interinsuler oleh Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 mendatangkan pengaruh yang besar pada kehidupan perekonomian secara menyeluruh. Perkebunan besar, pertambangan, pelayaran, dan perindustrian muncul dengan tepat. Barang-barang komoditi mengalami peningkatan. Selain itu, rakyat mulai mengenal sistem ekonomi uang dan upah buruh. Di sisi lain, Undang-Undang Agraria 1870 juga telah mendatangkan pengaruh yang buruk bagi masyarakat. Industri rakyat kecil terdesak oleh barang-barang impor yang semakin melimpah ruah. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870, terjadi suatu kemerosotan kemakmuran di Pulau Jawa. Hal ini diketahui berdasarkan laporan yang disampaikan Minderwelvaartscommissie, panitia kemerosotan kemakmuran yang dibentuk tahun 1855. Menurut laporan itu, merosotnya kemakmuran penduduk di Pulau Jawa disebabkan adanya beban rodi, pemungutan pajak yang memberatkan, krisis pada perkebunan-perkebunan, dan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1870 juga keluar Undang-Undang Gula atau Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia.
tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula yang baru. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. H. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Portugis terus terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung rakyat. Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Sultan Hairun adalah raja yang cinta damai, sehingga menerima ajakan Portugis. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada awal perundingan, semua berjalan seperti sebuah pertemuan pada umumnya, yaitu membicarakan suatu hal penting. Pada saat itu, Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik. Namun, pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babullah, yaitu putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur atau Timor Leste dan melakukan kolonisasi di tempat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu menampung 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Sultan Hasanuddin memimpin orang-orang Makassar perang melawan VOC. Sebab-sebab terjadinya perang adalah 1. Karena VOC ingin memonopoli perdagangan Makassar. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan hingga pasukan Sultan Hasanuddin terdesak dan melemah. Akhirnya, Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bungaya
pada tanggal 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bungaya sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bon. Setelah perjanjian Bungaya diadakan pada tanggal 12 April 1668, perang kembali pecah. Pada tanggal 24 Juni 1668, Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Belanda pun menambah kekuatan pasukannya hingga akhirnya Belanda berhasil menerobos benteng kerajaan Gowa, yaitu benteng Sombaopu, dan Sultan Hasanuddin pun kalah. Sultan Hasanuddin dijuluki Hen Jes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur, karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang, loji, untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Beauregso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul dan kedua bersaudara, yaitu Kiai Dibati Mandurejo dan Upasanta. Namun ternyata serangan pertama mengalami kegagalan. Pada serangan pertama tersebut, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perbekalan. Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran, dan bersenjataan Belanda juga jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Persiapan yang dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Setelah semua persiapan selesai, pengapungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan oleh Belanda, sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Pattimura. Sebab-sebab terjadinya perang Pattimura adalah 1. Diberlakukannya pelayaran hongi, memonopoli rempah-rempah, dan hak ekstirpasi atau hak memusnahkan polo atau pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. 2. Adanya kerja wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda serta pajak-pajak yang ditetapkan Belanda. 3. Banyak pribumi Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang. Rakyat Maluku memulai perlawanan dengan melakukan serangan malam ke pos perahu milik Belanda. Keesokan harinya, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Dorstad. Setelah terjadi penyerangan, Belanda pun balas dendam dan meminta bantuan pasukan dari Ambon. Pada bulan November 1817, Belanda menyerang besar-besaran ke daerah pasukan Pattimura. Pasukan Pattimura pun tertangkap. Pattimura diajak berunding oleh Belanda, namun ia menolak. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di benteng New Victoria, Ambon. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Kaum Padri yang terdiri dari Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang telah menunaikan ibadah haji dari Makkah dan tiba di Minangkabau. Mereka pun berusaha membasmi segala bentuk kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan antara lain menyambung ayam, berjudi, dan meminum minuman keras. Upaya yang dijalankan kaum Padri mendapat perlawanan dari kaum adat. Kaum adat adalah kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kebiasaan setempat. Pertikaian antara kaum Padri dan kaum adat tidak dapat dielakkan. Kekuatan kaum Padri semakin besar sejak bergabungnya Tuanku Imam Bonjol. Pada pertemuan kaum Padri dengan kaum adat di tanah datar, kaum adat terdesak. Dalam situasi seperti itu, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Pada 10 Februari 1821, Residen Belanda, Dupuy, mengadakan perjanjian dengan kaum adat. Mereka bersekutu untuk menghancurkan kaum Padri. Beberapa kali Belanda melancarkan serangan, tetapi selalu gagal. Bahkan Belanda seringkali terseret ke dalam jebakan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda memutuskan mengadakan perjanjian damai dengan kaum Padri. Hal itu disebabkan pasukan Belanda saat itu sedang disibukkan oleh perang Diponegoro. Rupanya, kaum Padri pun menyetujui perjanjian itu. Setelah perang Diponegoro usai, Belanda membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Belanda pun segera melancarkan serangan terhadap kaum Padri. Hal tersebut telah menyadarkan kaum adat bahwa sesungguhnya Belanda ingin menguasai dan menindas rakyat Minangkabau. Kaum adat pun akhirnya menggabungkan diri dengan kaum Padri untuk menghadapi pasukan Belanda. Pada tahun 1835, pasukan Belanda dapat mengalahkan kaum Padri di Simawang. Beberapa pemimpinnya berhasil ditangkap.
pejuang Padri lainnya kemudian memusatkan pertahanannya di Bonjol. Akan tetapi, makin lama kekuatan pertahanan kaum Padri makin lemah. Kesulitan utama adalah ditutupnya jalan-jalan penghubung benteng Bonjol dengan daerah-daerah lain. Akhirnya, pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya menyerah. Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Sebab-sebab terjadinya Perang Diponegoro. 1. Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan. 2. Masuknya adat barat ke dalam keraton. 3. Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat. 4. Rakyat menderita akibat dibebani berbagai pajak. 5. Belanda memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro marah karena Belanda memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pada waktu Belanda memasang pancang-pancang, pancang-pancang tersebut dicabuti suruhan Diponegoro. Pada tanggal 20 Juli 1825, rumah Pangeran Diponegoro diserang oleh Belanda. Belanda bertujuan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Sejak itu, Pangeran Diponegoro bertekad melawan Belanda demi kemerdekaan dan keadilan. Dalam perangnya, Pangeran Diponegoro menggunakan sistem gerilya. Siasatnya itu sangat efektif dan menjadikan Belanda kewalahan. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat, karena ternyata Diponegoro ditangkap, lalu dibawa ke Batavia, lalu dibuang ke Manado, lalu dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar sampai ia wafat pada tahun 1855. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh tanggal 5 April 1873. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem pertahanan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin banyak, dan keuangan terus terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda lalu mengutus Dr. Snouk Hergronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam. Ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snouk Hergronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hergronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil. Banyak ule balang yang tertarik dengan tawaran Belanda.
Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak-din, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap pada tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengapung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Perang Jagaraga di Bali. Sebab-sebab Perang Jagaraga. 1. Belanda menuntun seluruh kerajaan di Bali untuk tunduk pada Belanda. 2. Terjadinya perebutan wilayah Kerajaan Buleleng. 3. Adanya tuntunan untuk monopoli perdagangan dari Belanda. 4. Menghapuskan hak tawan karang. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntunan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906.
Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Jagaraga. Perang Puputan Margarana. Untuk melawan musuh, rakyat Bali tidak segan-segan melakukan perang Puputan. Pada tahun 1946, Perang Puputan terjadi lagi saat pasukan I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap desa Marga. Dalam pertempuran sengit itu, semua anggota pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di desa Margarana, sehingga semua pasukan yang berjumlah 96 orang gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.